Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Namirah Media, juga rekan-rekan sahabat Haraka Institute yang dimuliakan Allah SWT, semua saja umat Islam yang menyaksikan, mendengarkan dan ada kesempatan untuk mengikuti kajian Al-Quran ini. 7 menit, 10 menit ba'da subuh kita lakukan mutala'ah, tadarrus. Kita mengkaji sedikit tentang kitab suci kita. Di pertemuan sebelum-sebelumnya kita bicara tentang pewahyuan. Kita membaca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Muhammad itu tidak bicara kecuali pembicaraannya itu adalah wahyu. Ayat ini memberi makna, mengindikasikan satu makna, bahwa apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu. Ini penting, bahwa yang dimaksud dengan apa saja itu adalah termasuk juga berarti hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul SAW, apa yang kita kenal dengan istilah hadis, itu sebenarnya tidak lain adalah juga wahyu. Pemirsa, di sini ada sedikit kebingungan. Lalu apa bedanya hadis dengan Al-Quran jika dua-duanya adalah wahyu? Apalagi nanti kita akan mendengar misalkan ada istilah hadis qudsi, yaitu hadis yang sebenarnya isinya itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu sedikit penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan wahyu Al-Quran ini berarti secara totalitas, baik redaksi maupun maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Redaksi hadis, redaksi kalimatnya, ya, redaksi kata-katanya itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula maknanya atau konten dari ayat itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbeda misalkan dengan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu secara makna inspirasinya dari Allah SWT, pewahyuan dari Allah SWT, namun kata-katanya ini adalah redaksi dari Nabi kita sendiri. Jadi hadis qudsi itu adalah ucapan Nabi sebenarnya, ya, ucapan Nabi yang mewakili makna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya di dalam hadis qudsi Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah berkata, begitu, atau Allah berfirman, padahal bukan Quran, tapi Nabi mengatakan Allah berfirman. Maka ini secara distinktif, ya, secara jelas, secara tegas dapat dikategorikan sebagai hadis qudsi. Contohnya misalkan Allah mengatakan, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Ini hadis qudsi. Barang siapa menyakiti waliku maka berarti sudah sama dengan menantang perang aku. Ini misalkan, ya. Ini hadis qudsi. Ini Rasulullah SAW mengatakan Allah berfirman, begitu, ya. Padahal ini bukan Quran, tapi Nabi mengatakan Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi, ya. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau boleh kita bedakan secara lebih sistematis, ya, apa beda hadis qudsi dengan Al-Quran? Satu, Al-Quran itu dinisbatkan tiada lain kecuali kepada Allah. Sedangkan hadis qudsi ini dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dan kemudian dinisbatkan kepada Allah. Ini satu. Kalau Quran bukan ucapan Muhammad sebagaimana bahasan kita sebelumnya, ini memang baik redaksi maupun kandungan maknanya dari Allah, murni dari Allah. Quran itu kalamullah, tidak ada campur tangan, intervensi dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis qudsi enggak. Hadis qudsi kandungan maknanya dari Allah, tapi redaksinya adalah buatan
Nabi sendiri. Itu yang pertama bedanya. Yang kedua, Al-Quran ini muta'abbad bitilawatihi. Kalau kita baca Al-Quran itu, satu huruf bernilai ganjaran pahala 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kalau kita baca alif lam mim, itu berarti alifnya satu huruf, 10 kebaikan, lamnya 10 kebaikan, mimnya 10 kebaikan. Jadi hanya dengan membaca kita ini bernilai ibadah. Dan bahkan Al-Quran itu dipakai sebagai bacaan sholat, rukun sholat, Fatihah itu ya. Kalau nggak baca Quran atau tidak baca Fatihah, nggak sah sholatnya. Nah ini beda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ini nggak, ya, tidak memiliki nilai sebagaimana apa bahasa al-muta'abbad bitilawatihi seperti itu tadi. Yang ketiga, tadi sudah saya singgung bahwa Al-Quran ini kandungan makna maupun redaksinya itu dari Allah, sedangkan hadis qudsi kandungan maknanya dari Allah tapi redaksinya itu buatan atau karya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat secara transmisi atau bagaimana ayat ataupun hadis ini disampaikan secara turun-menurun dari generasi ke generasi, ada beda juga. Kalau Al-Quran ini mutawatir, konsensus sifatnya. Jadi rawahu jam'un an jam'in, ya. Semuanya banyak orang meriwayatkan dari banyak orang. Jadi sehingga tidak mungkin terjadi kebohongan karena diriwayatkan oleh banyak orang, dari banyak orang sepanjang masa seperti Al-Quran ini. Bahkan terjaga, ya. Al-Quran ini jangankan satu ayat, kadang satu huruf aja ini sudah tahu semua orang ini. Umat Islam tahu kalau ada yang keliru penulisannya atau ada sisipan huruf-huruf yang seharusnya tidak ada. Ini huruf, jangan kalimat, huruf aja sudah, karena mutawatir sifatnya, diriwayatkan oleh banyak orang dari banyak orang sepanjang zaman, mulai dari zaman pewahyuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga betul-betul terjaga redaksi maupun urut-urutannya maupun maknanya, ya. Sedangkan hadis qudsi tidak. Hadis qudsi ya sebagaimana hadis-hadis yang lain, ya, itu subutnya dhonni, ya, dhonni subut, ya. Dhonni subut yang dimaksud apa? Berbeda dengan Al-Quran qat'i, dia sudah tidak dipertanyakan lagi, sedangkan hadis qudsi masih dipertanyakan. Apakah hadis qudsinya ini sahih ataukah hadis qudsinya ini dhaif? Ya, ini beda. Jadi sama-sama pewahyuan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya di pagi hari ini kita sudah membincang bahwa tidak semua wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa disebut Al-Quran. Ada wahyu yang masuk kategori hadis atau yang lebih kita kenal dengan hadis qudsi. Pemirsa Namirah Media dan juga teman-teman, lalu bagaimana dengan hadis yang tidak qudsi? Hadis-hadis biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kita kembali ke ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apakah semua betul-betul segala hal yang disampaikan Nabi Muhammad itu wahyu dari Allah, atau berada dalam kontrol wahyu dari Allah? Ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sebagai manusia beliau kadang-kadang juga boleh berbicara sebagai manusia. Jadi yang disampaikan ini adalah ungkapan manusia, bukan wahyu. Kita akan bincang itu di pertemuan berikutnya, ya. Boleh nggak seorang nabi atau Nabi Muhammad ini melakukan ijtihad, berpikir kemudian menyatakan pendapat beliau pribadi yang bukan wahyu? Boleh nggak? Kita bisa bicara itu insya Allah di subuh berikutnya, dan mudah-mudahan Allah SWT menambah kita pemahaman sedikit demi sedikit tentang kitab suci kita, sehingga kita lebih akrab dengan Al-Quran, lebih dekat dengan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan puasa di tahun ini betul-betul membawa manfaat keberkahan
yang paling besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.